Semua ada untuk diamati di kota yang tidak pernah mati ini. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul KL Gangster 2. Jadi untuk KL Gangster yang pertama saya sudah review di bulan yang kemarin. Jadi buat kalian yang belum tonton, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, dikarenakan agar kalian tidak salah paham tentang alur cerita pada film KL Gangster ini. Jadi di KL Gangster yang kedua lebih mengarahkan cerita tentang Malik sebelum dia bergabung dengan dunia gangster. Dan pada awalnya memang Malik adalah seorang yang biasa yang memiliki kehidupan seperti orang-orang pada umumnya, hidup bersama keluarga kecilnya. Dan di film ini juga tidak hanya Malik menjadi pemeran utamanya, di sini juga diliputi dengan adanya adiknya Malik yang bernama Jai. Dan di sini mereka hidup lebih rukun daripada film yang keduanya. Seperti apa ya kejadian yang menimpa si Malik dan juga beserta dengan keluarganya, dan kenapa dia harus sampai terlibat dalam dunia gangster ini. Jadi tidak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita review, dan ini dia KL Gangster 2. Jadi pada awal scene kita menyaksikan dua kelompok gangster sedang bertarung, yang dimana kedua gangster itu dipimpin oleh seseorang yang bernama King dan juga Tai Long. Jadi kedua gangster ini sering berseteru bab wilayah kekuasaan, dikarenakan memang wilayah gangster yang dikuasai oleh Tai Long lebih luas dan anggota-anggota yang bisa dibilang cukup lebih sangar dan juga kuat-kuat. Dan di pihak King ada seorang pria yang bernama Sok, dan Sok adalah anak angkatnya daripada si King itu, dan Sok adalah tangan kanannya. Jadi setiap ada peperangan, Saklah yang turun ke lapangan. Sedangkan di tempatnya lain diperlihatkan Jai sedang berbincang-bincang dengan kakaknya Malik, dikarenakan Malik melihat poster tentang Jai dalam pencarian sebuah gangster, dikarenakan Jai meminjam uang kepada sebuah gangster yang cukup besar. Dan di sini Jai selalu telat membayar utang itu, bahkan dia sering kabur dari kejaran para gangster itu. Dan di sini Jai dan Malik hanya orang biasa dan tidak bergabung dengan gangster manapun. Namun dikarenakan Jai sudah biasa menjalani kehidupannya di jalanan, dia lebih jarang pulang ke rumah dan menjual narkoba di jalanan, dan ia berhutang kepada beberapa gangster yang ada di tempat itu untuk menjalankan bisnis kecilnya. Setelah Malik pergi, Jai langsung mendatangi tempat gangster yang memasang posternya itu dan membuat keributan di tempat itu sebagai peringatan kepada gangster itu agar tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian di esok harinya saat Malik bekerja, datanglah King dan anggota gangsternya. Jadi King dan Malik adalah teman akrab dari kecil hingga besar sekarang. Malik sering berkelahi dan menyelamatkan King dalam perkelahian. Dan pada hari ini King mendatangi Malik bermaksud untuk merekrut Malik untuk bergabung dengannya. Namun dikarenakan Malik adalah anak baik-baik, dia menolak ajakan King. Dan memang di satu sisi Malik tidak ingin merusak nama baik dan juga nama baik keluarganya karena dunia gangster. Lalu setelah itu Ajib mendatangi Malik di tempat kerjanya, dan Ajib pun menceritakan tentang harta, tahta, dan wanita kepadanya jika dia mau bergabung dengan kelompoknya King. Namun lagi-lagi Malik menolak dikarenakan dia juga bekerja dan masih mampu memberikan rezeki yang lebih halal untuk keluarga kecilnya. Setelah itu Malik pun pergi meninggalkan Ajib pulang ke rumahnya. Namun ternyata di rumahnya telah didatangi oleh sekelompok gangster dan merusak rumah dan melukai ibu dan adiknya yang bernama Zati. Namun untungnya Malik pulang di waktu yang tepat dan dia melawan para gangster itu. Namun dikarenakan Malik lengah dan juga ia kalah jumlah, Malik pun terkena pukulan yang kuat dan hal itu membuat Malik pun terjatuh dan ia pingsan.
Kemudian seketika saat Malik sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Dan setelah sadar, dia langsung mencari keberadaan ibunya untuk melihat keadaan dari sang ibu. Di tempat yang lain, Jai yang sedang bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba dia mendapat kabar jika rumahnya diserang oleh gangster tempat dia berhutang. Dan ibunya masuk ke rumah sakit karena penyerangan itu. Lalu Jai tanpa basa-basi langsung berlari menuju ke rumah sakit. Kemudian scene berganti saat dokter menemui Malik dan memberitahukan jika di bagian kepala ibunya terdapat tumor otak dan hal itu harus segera ditangani dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan setelah dokter memberitahukan kepada Malik, Malik pun keluar dari ruangan dan tak lama setelah kejadian itu Jai pun datang dengan rasa khawatir yang sangat besar kepada ibu dan keluarga kecilnya. Dan dikarenakan posisi saat itu Malik yang dalam keadaan sangat emosi langsung menghajar Jai di tempat itu hingga Malik mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat Jai menjadi cukup emosi dan dendam kepadanya. Aku zalim. Sebab aku sayang korang. Aku sayang mak. Lalu pada malam harinya Malik langsung mendatangi tempat para gangster yang menyerang rumahnya itu dan Malik langsung menghabisi seluruh gangster yang ada di tempat itu. Namun saat Malik bertarung, tanpa Malik sadari, Malik bertemu dengan salah seorang bos gangster yang bernama Dragon. Namun Malik memang tidak mengetahui dan ia tidak mengenal memang untuk bos-bos gangster yang ada di KL itu. Dan sedangkan Dragon menganggap jika Malik adalah anak buah dari si King. Namun tiba-tiba Shark pun datang dan menjelaskan jika Malik memang bukan dari gangster manapun. Namun dia tidak mempercayai ucapan daripada si Shark dan Dragon pun pergi meninggalkan mereka semua. Lalu Shark menjelaskan jika tempat itu bukanlah tempat untuk bermain kepada Malik. Karena tempat itu adalah tempat bos gangster yang bisa membuatnya mati terbunuh. Namun dikarenakan Malik tidak gentar dengan apapun yang sudah merusak keluarganya, dia pun hanya mengabaikan ucapan daripada si Shark dan dia pun pergi meninggalkan si Shark dan juga anggota gangsternya. Sedangkan di tempat yang lain, Jai sedang menyusun sebuah rencana untuk memulai bisnis barunya, yaitu mengedarkan tembakau dengan efek yang sama seperti ganja. Namun dikarenakan kejadian yang terjadi di rumahnya membuat Jai menjadi bad mood dan teman-temannya menjadi takut dan berkata kepada Jai jika mereka takut apabila gangster-gangster itu akan menyerang mereka dan juga keluarganya. Namun di sini Jai meyakinkan teman-temannya jika bisnis ini bisa memberikan mereka uang yang sangat banyak. Kemudian teman-temannya pun mulai mengikuti si Jai. Kemudian di tempat yang lain, Tai Long terus memperluas lokasi kekuasaannya dan merebut dengan paksa tempat-tempat yang dikuasai oleh King agar bergabung dengannya. Tai Long berhasil membuat tempat-tempat yang dia datangi mengkhianati King. Setelah hampir merebut semua tempat lokasi kekuasaan si King, Tai Long pun mendatangi langsung tempat si King berada dan menyerang King dan anak buahnya di tempat itu hingga King benar-benar babak belur. Dan di sini Tai Long pun menembak kedua kakinya si King. Dan saat Tai Long akan mengeksekusi King, tiba-tiba Malik pun datang dan menyerang Tai Long dan di sini terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Namun saat mereka bertarung, Shark datang dan menembaki Tai Long beserta dengan anggota gangsternya. Dan kejadian itu membuat anggota gangster Tai Long pergi dan meninggalkan Malik beserta dengan anak buah si Shark. Tak lama kemudian polisi pun datang. Namun di sini Shark memperlihatkan bagaimana dunia gangster mereka dan cara mereka bekerja dalam dunia gangster itu kepada Malik dengan menyerang para polisi dan membuat polisi itu terkapar. Dan kemudian King pun dibawa oleh Ajib ke rumah sakit. Dan saat dalam perjalanan, Tai Long menghubungi istrinya King dan menanyakan tentang Malik. Namun istrinya King tidak mengenal Malik dan ternyata istrinya King lah yang telah mengkhianati si King itu sendiri. Dan bahkan istrinya si King lah yang menceritakan yang dia ketahui tentang si King dan anak buahnya. Oleh karena itu, Tai Long berhasil dengan sangat mudah menjatuhkan si King. Lalu di keesokan harinya, Jai diserang oleh sebuah gangster yang dipimpin oleh Dragon, dikarenakan Jai berhutang kepadanya. Di sini kedatangan Dragon bukan untuk menagih hutang, melainkan dia merekrut Jai untuk bergabung dengannya. Tentunya Jai dibayar dengan bayaran yang cukup besar.